Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa tabi'in wa tabi'ihim ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para habaib, khususnya di sini yaitu Al-Mukarram Al-Karim Ibnul Karim, yaitu Gus Rafiq bin Kiai Haji Abdurrahim Syadzili, Al-Mukarram Al-Habib Abdurrahman Barokbah, dan para habaib yang lain yang di sini kami tidak bisa menyebut satu persatu karena banyak. Demikian juga para alim ulama, para kiai, para sesepuh dan bini sepuh yang kita muliakan. Hadirin dan hadirat sekalian, khususnya yaitu jamaah majelis maulid dan majelis taklim Riyadul Jannah yang berbahagia. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mentakdirkan kita semuanya pada malam hari ini kita bisa bertemu di halaman Balai Kota Malang ini bersama Bapak Wali Kota Malang, Bapak Haji Muhammad Anton. Alhamdulillah, para bapak dan ibu, pertemuan kita ini kami yakin membawa berkah yang sangat besar, membawa pahala yang agung sekali. Karena kami yakin bahwa yang hadir ini semuanya adalah orang-orang yang cinta selawat, ya. Orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mereka ini adalah orang-orang yang mencintai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riyadul Jannah jamaahnya begitu banyak, semakin berkembang, semakin bertambah, alhamdulillah. Walaupun telah ditinggalkan wafat oleh Al-Maghfirlah Kiai Haji Abdurrahim, namun ada penggantinya. Insya Allah tidak akan musnah, tidak akan berhenti sampai saat ini, mudah-mudahan sampai hari kiamat nanti, amin ya rabbal alamin. Para bapak dan ibu, Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan di dalam surat Ar-Rahman bahwa nanti pada hari kiamat itu hanya ada dua wajah, ya. Tadi oleh Bapak Kiai pembicara yang pertama telah disebutkan yauma yabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Hari kiamat itu hanya ada dua wajah, tidak ada tiganya. Hanya ada wajah putih dan wajah hitam, ya. Orang-orang yang wajahnya putih adalah orang-orang mukmin, orang-orang yang ahli sunnah wal jamaah. Sedangkan orang-orang yang wajahnya hitam adalah orang-orang kafir, orang-orang munafik, dan orang-orang ahli bid'ah, orang-orang yang ahli kesesatan. Maka pada hari kiamat itu kata Allah,
malaikat tidak usah tanya Anda ini dosa apa. Fayauma idzil la yus'alu an dzambihi insu walajan. Pada hari kiamat itu tidak akan ditanya, ya, manusia maupun jin tidak akan ditanya. Fayauma idzil la yus'alu an dzambihi insu walajan. Sampean ki dosa napa? Tidak ditanya begitu. Kenapa kok tidak ada ditanya? Ya rafal mujrimuna bisimahum fayukhadu bin nawasi wal aqdam. Karena sudah dapat dilihat tandanya. Tandanya apa? Ya tadi itu. Orang-orang yang wajahnya putih, orang-orang mukmin. Sedangkan orang-orang yang hitam, orang-orang kafir. Maka langsung oleh malaikat dipegang. Fayukhadu bin nawasi wal aqdam, dipegang ubun-ubunnya dan ujung kakinya. Untuk apa? Dilemparkan ke dalam api neraka jahanam. Hadhihi jahannam allati yukadzibu bihal mujrimun. Rasakan, inilah neraka jahanam yang kamu dulu mendustakan. Itulah para bapak dan ibu, sekelumit cerita Allah SWT ini, bahwa nanti hari kiamat itu hanya ada dua wajah. Nah, maka wajah-wajah yang berseri-seri yang hadir pada malam hari ini, insya Allah nanti pada hari kiamat juga berseri-seri wajahnya, menjadi ghurran muhajjalin, orang-orang yang wajahnya bersih putih, tangan dan kakinya juga bersih, katanya tadi Pak Yai, bekas air wudhu. Mereka kalau hitam-hitam, kenapa? Mereka tidak pernah wudhu, tidak pernah wudhu, tidak pernah sholat, ya hitam wajahnya gitu. Maka marilah kita teruskan Islam kita ini. Jangan sampai berhenti di tengah jalan. Sampai bukan hanya akhir tahun saja. Kalau sekarang ini akhir tahun ya, besok terakhir 31 Desember. Kemudian nanti hari Jumat tanggal 1 Januari 2016 katanya Abah Anton tadi. Ya, tinggal sehari Pak. Ya, kita teruskan Islam kita. Bukan hanya sampai akhir tahun, tapi terus menerus sampai akhir hayat kita nanti kita tetap iman Islam, mendapatkan predikat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Orang yang paling banyak membaca selawat, Kanjeng Nabi tahu siapa itu orangnya. Peng pira nek maca selawat, Kanjeng Nabi tahu. Sebab Kanjeng Nabi itu oleh Allah dijadikan sebagai saksi. Ya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Di dalam Al-Qur'an. Ya. Demikianlah umat Islam kamu sekalian ini kami jadikan umat yang paling baik, ummatan wasata, umat yang tengah-tengah, umat yang adil. Umat Islam itu umat yang adil, ya, umat yang adil, umat yang tengah-tengah itu tidak keras, umat yang rahmatan lil alamin. Kalau istilah NU, Islam Nusantara, ya, Islam Nusantara itu Islamnya orang Islam yang rahmatan lil alamin, ya, Islam yang ramah, bukan Islam yang marah. Alhamdulillah. Itu nanti oleh Allah akan dijadikan saksi pada hari kiamat. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Nanti pada hari kiamat umat Islam akan dijadikan saksi terhadap umat-umat zaman dulu. Bagaimana caranya menyaksikan itu? Itulah istilah sekarang disebut saksi ahli. Walaupun kita tidak pernah melihat umatnya Nabi Nuh, tidak pernah melihat umatnya Nabi Soleh dan nabi-nabi yang lalu, tapi kita dapat membaca Al-Quran. Ketika umatnya Nabi Nuh nanti ditanya, setelah Nabi Nuh ditanya, hai Nuh, apakah kamu sudah menyampaikan agama kepada umatmu?
Sudah Tuhan, balagtu sampun Gusti, kula dados nabi niku 950 tahun. Masuk gak diakoni 950 tahun sampun Gusti. Kemudian umatnya dipanggil, itulah pengadilan pada hari kiamat, pengadilan agung. Nabi-nabi juga diadili, ditanya apa sudah menyampaikan agama apa belum. Mereka semuanya menyampaikan balagtu ya Allah, sudah kami sampaikan. Umatnya ditanya, dipanggil. Ternyata umatnya Nabi Nuh menentang, mentang-mentang mereka maja'ana min nadhirin wa ma'atana min rasulin, tidak pernah datang kepadaku seorang yang memberi peringatan. Nah iki sing bener sapa? Nabi Nuh katanya sudah menyampaikan, tapi umatnya kok menentang. Ya, Nabi Nuh dipanggil, hai Nuh, kalau memang kamu itu sudah menyampaikan agama kepada umatmu, saksinya siapa? Nabi Nuh mengambil saksi yang adil. Siapa itu? Muhammadun wa ummatuhu. Ya, Nabi Muhammad SAW bersama umatnya lah dipanggil. Umatnya Nabi Nuh marah-marah, mana mungkin mereka itu bisa menyaksikan kami. Mereka itu umat yang terakhir, tidak pernah ketemu, kami kan bisa jadi saksi. Kemudian umatnya Nabi Muhammad dipanggil, dari mana kamu tahu? Apakah betul Nuh itu sudah menyampaikan agama? Sudah ya Tuhan. Dari mana kamu tahu? Saya sudah membaca Al-Quran. Di dalam Al-Quranul Karim itulah sudah engkau sebutkan ya Allah, bahwa seluruh nabi-nabi itu sudah menyampaikan agama kepada umatnya masing-masing. Nah inilah ya, itulah namanya saksi ahli. Kita sudah membaca Al-Quran. Maka kesaksian daripada umat Muhammad inilah yang oleh Allah dijadikan keputusan. Kalau begitu yang benar adalah Nabi Nuh. Umatnya salah, maka semuanya umatnya masuk neraka, kecuali yang beriman aja. Hadirin hadirat sekalian yang itulah pengadilan terakhir nanti pada hari kiamat. Oleh karena itulah, marilah kita tetap menjadi orang Islam, orang mukmin, umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang baik ya. Sebab ada umatnya Kanjeng Nabi yang tidak baik juga ada gitu. Kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Semua umatku itu masuk surga kecuali yang tidak mau katanya. Loh, napa enten Gusti? Tiang sing mboten para mlebu swarga kuwi enten. Kanjeng Nabi lajeng dawuh, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Ya. Berarti ada orang yang mengaku umat Kanjeng Nabi tapi mboten taat. Gitu. Tidak taat pada perintah agama. Mana mungkin gitu diselamatkan. Ya. Jadi jadilah kita ini menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang paling baik. Ya, di antaranya yaitu yang paling banyak membaca salawat. Kanjeng Nabi tahu, Pak. Kanjeng Nabi semerapan dengan maca salawat, semerap. Bila kula panjenengan ngadeg ya, ngadeg. Itu apa? Hormat Kanjeng Nabi. Diterangkan di dalam kitab di dalam satu kitab namanya Dalilus Sailin, bahwa di langit sana ada malaikat, rajanya malaikat. Rajanya malaikat itu punya rakyat jumlahnya 70.000. Rakyatnya 70.000 malaikat yang setiap hari melayani malaikat raja tadi itu. Ya, kemudian rajanya malaikat ini dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Pada saat Kanjeng Nabi itu Isra Mi'raj naik ke langit, dia tidak berdiri. Dia tidak berdiri, tidak menghormati Kanjeng Nabi. Akhirnya apa? Dia disiksa oleh Allah, sayapnya itu patah. Sayapnya patah, kemudian jatuh ke atas gunung namanya Gunung Qaf. Ya. Benar malaikat Jibril lewat. Malaikat Jibril lewat karena akan sowan datang Kanjeng Nabi. Lajeng malaikat Jibril itu mendengar malaikat tadi itu minta tolong. Jibril, tolong aku, tolong. Mintaan maaf pada Tuhan. Gitu ya, kata malaikat. Kemudian malaikat Jibril mendekati malaikat raja malaikat tadi. Loh, kenapa Anda? Anda dosa apa? Ya, gara-gara saya tidak berdiri. Tidak menghormati Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj, kemudian saya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Kemudian malaikat Jibril naik lagi mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, diberitahu bahwa si fulan ini ya Allah dia itu mohon ampun ya Tuhan. Mohon diampuni dosanya ya Tuhan. Kemudian oleh Allah diberitahu bahwa kalau dia itu ingin minta maaf supaya membaca salawat pada Nabi Muhammad. Kemudian malaikat Jibril turun lagi pada orang itu, pada malaikat ini, kemudian disampaikan pesan Allah tadi itu, dia kemudian baca salawat. Setelah baca salawat, dia sayapnya utuh kembali dan bisa terbang. Nah, itu riwayat yang betul-betul ada. Itulah sebabnya kenapa kalau kita itu salawat pada mahallul qiyam, berdiri, itu menghormat Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi melihat kita, ya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Gusti Kanjeng Nabi ningali kula paling jenengan. Tahu apa yang kita amalkan pada malam hari ini, di mana kita, berapa jumlahnya, berapa kali membaca salawat. Diriwayatkan di dalam sebuah hadis ada seorang pemuda, ya, datang sowan kepada Kanjeng Nabi. Waktu itu Kanjeng Nabi sedang duduk-duduk bersama Sayyidina Abu Bakar di dalam satu majelis. Begitu pemuda itu datang masuk, Kanjeng Nabi berdiri menghormati pemuda tadi itu. Kemudian pemuda tadi itu dipegang tangannya oleh Rasulullah, didudukkan di tempat yang lebih mulia daripada Sayyidina Abu Bakar. Lebih dekat, lebih dimuliakan dari Sayyidina Abu Bakar. Ya. Kemudian setelah selesai, Kanjeng Nabi dawuh begini, "Hei Abu Bakar, kenapa pemuda itu saya muliakan lebih mulia dari Anda? Dia adalah orang yang paling banyak membaca selawat di dunia ini." Ya, jadi tidak ada orang yang lebih banyak selawatnya kepada aku kecuali dia. Apa kata Rasul? Dia setiap pagi dan sore membaca selawat. Ya, bahkan selawatnya ditunjukkan oleh Rasulullah begini. Allahumma sholli ala Muhammadin biadati man shalla alaihi wa sholli ala Muhammadin biadati man lam yusalli alaihi wa sholli ala Muhammadin kama tuhibbu an yusalla alaihi wa sholli ala Muhammadin kama amartana bisolati alaihi wa sholli ala Muhammadin kama yanbaghi sholatu alaihi. Pagi baca salat itu, salawat itu, sore baca salawat itu. Ini oleh Kanjeng Nabi dinilai salawatnya terbanyak. Karena di situ ada kata-kata biadati man shalla alaihi. Ya Allah, aku membaca salawat ini, berikan rahmat kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, sebanyak orang yang baca salawat sedunia ini. Berapa itu berarti? Jadi kalimatnya begitu ya. Ya, dan berikanlah salawat kepada Nabi Muhammad, ya Allah, sebanyak orang yang tidak membaca salawat. Pira kayak gitu. Jadi sedunia ini katut semua gitu ya. Itulah ya. Maka saya yakin bahwa para jamaah Riyadhul Jannah ini orang yang paling banyak selamatnya ya. Insya Allah ya. Kemudian para Bapak Ibu, tinggal 2 hari kita tahun 2015 ya. Insya Allah nanti hari Jumat mulai tahun baru. Alhamdulillah. Berarti umur kita tambah ongkone, ya, tapi hakikatnya berkurang, ya, berkurang karena jatah kita dikurangi terus oleh Allah. Setiap tahun kurang. Maka di Kota Malang ini menurut informasi setiap hari tidak kurang dari 10 orang yang mati. 10 orang, Pak, setiap hari ya, Pak. Ini Pak Haji Anton ini saksinya. Setiap hari beliau memberikan bantuan pada orang-orang yang mati-mati di Kota Malang. Sekitar 10 orang sehari, Pak. Makanya jangan enak-enak ya. Kanjeng Nabi itu umatnya umurnya rata-rata antara 60 sampai 70. Jadi kalau sekarang ada yang 60 berarti kurang 3 tahun. Kalau sudah 62 berarti tahun meneh. Sekarang sudah 63 berarti mendawa gitu. Ya, marilah tahun yang akan datang ini ya, kita isi dengan kebaikan-kebaikan sesuai dengan saran dari
Abah Anton tadi itu. Ya. Allahumma hadza khalqun jadid faftahu alaina bi ta'atik waqtimhu lana bi maghfiratika wa ridwanik warzuqna bihi hasanatan taqabbal minna ya Allah. Ya. Itu permohonan kita, mudah-mudahan memasuki tahun baru yang akan datang ini oleh Allah kita dibukakan pintu-pintu kebaikan dan diakhiri tahun kita yaitu dengan ampunan Tuhan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Bapak Ibu sedikit apa yang kami sampaikan, mudah-mudahan manfaat maslahat fid dini wad dunya wal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.